Wa an Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Falamma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam id huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tara'ad fara'isuhuma. Faqala lahumā mā mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikum summa adraktumul imam wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakum nafilah. Ini ada seorang sahabat pernah bercerita, saya lagi sholat jamaah sama Nabi di masjid, tiba-tiba ada dua orang masuk ke masjid tapi nggak sholat, duduk. Nabi tahu, lalu Nabi panggil itu dua orang itu, coba deh suruh kemari. Nah orang ini kan ketakutan dipanggil Nabi, waduh dipanggil Nabi ini kenapa gitu. Kemudian ditanya, mana aku antusolli ya ma'ana, tadi kenapa nggak sholat mas? Nabi, saya dari perjalanan barusan udah sholat, nggak tahu kalau ada masjid. Jadi mungkin dia dari mana, dari Ciputat mau kemana lewat sini gitu, sholat di perjalanan. Ini konteksnya dulu ya Pak. Kalau sekarang kan masjid udah kelihatan menaranya Pak ya. Kadang menaranya ada warna-warna itu lampunya Pak. Jadi kalau dulu kan nggak kayak gitu. Jadi kami udah sholat Nabi. Gimana? Nggak tahu kalau sudah dekat dengan masjid ini. Terus kata Nabi, ya kalau kejadian seperti ini, di mana kamu datang ke satu masjid, lalu imam mau sholat berjamaah dan ada iqomat, kamu sudah sholat sebelumnya, kamu tetap ikut. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, fa innaha lakum nafilah. Rawahu Ahmad wallahu lahu wa salasa wa sahahu wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi hukumnya sunnah ketika orang sudah sholat mengulang sholat lagi. Nah, ini bukan sekedar anjuran sholat diulang, Pak, tapi menghindari fitnah. Di mana ada orang sholat berjamaah, lalu ada orang duduk nggak sholat, itu nanti akan memunculkan dugaan. Tuh kenapa tuh orang nggak sholat? Apa dia nggak Islam? Apa dia benci sama imam? Apa dia lagi nungguin orang sholat lalu deketin kotak amal? Kan ada yang begitu, Pak. Ada Pak. Saya nggak tahu Bapak dapat nggak tuh di YouTube-nya orang-orang yang ya berita-berita ya orang ke masjid malah nyongkelin kotak amal gitu. Tapi kalau dia ikut sholat, kan saya udah sholat, nggak apa-apa. Sholat yang pertama pasti nggak sebaik yang kedua. Kenapa? Yang pertama kan di lokasi di perjalanan. Kalau sekarang di masjid bersama imam. Nah dari sini kita boleh mengulang sholat kalau sholat yang kedua lebih utama. Saya kadang-kadang dulu waktu masih ada beberapa dosen dari Mesir itu tahun 2000-an itu, habis sholat di pesantren main ke rumah dosen itu, lalu dia tanya, udah sholat Di? Udah barusan. Tasaddaq alaiya, sedekah buat saya ya. Saya sholat lagi Pak, jadi makmum. Pertanyaannya, ini kenapa dosen nggak ke masjid? Kayak gitu kadang-kadang, tapi saya nggak nanya. Siapa tahu lagi cuci piring, siapa tahu dia baru bangun tidur atau baru nyampe. Terus gimana? Dia pengen dapat keutamaan sholat berjamaah, lalu minta saya menjadi makmum. Saya bilang, ayo dapat pahala sunnah. Begitu cara membacanya. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka' wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud wa idza shalla qa'iman wa sallu qiyaman wa idza shalla qa'idan wa sallu qu'udan ajma'in. Imam itu harus diikuti, ini penting. Imam harus diikuti. Maka ketika imam takbir, kita takbir. Ketika imam ruku, kita ruku. Ketika imam sujud, kita sujud. Walaupun kondisi berbeda. Saya kasih contoh. Sudah qomat, kita masih ngantri tempat wudhu. Selesai wudhu, ternyata imam sudah baca surat apa gitu. Lalu kita takbir, baru baca Maliki Yaumiddin, imamnya ruku. Nanti gimana? Kita ikut ruku atau kita selesaikan Fatihahnya? Kan Fatihah adalah rukun.
Jawabannya ikuti imam. Maka nanti sholat jamaah itu rapi, Pak. Bukan ini udah ruku, yang itu masih diri karena Fatihahnya belum selesai. Enggak. Imamnya sujud, kita langsung sujud. Pas kita masuk ke shaf, imam sudah sujud, langsung sujud. Bukan kita berdiri sendiri, malah ada yang ruku. Nah, kalau itu nggak jamaah namanya. Sholat masing-masing. Nah, terus gimana kalau saya belum ruku? Nggak apa-apa. Berarti rokaatnya nggak dihitung. Saya Fatihah belum selesai, nggak apa-apa. Rokaatnya dihitung, tapi Fatihahnya ditanggung imam. Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Nah, saya nggak tahu nih Bapak nih masih dapat nggak orang nanya. Saya masih lumayan sering nanya, dan saya senang kalau ada orang nanya masalah sholat, berarti dia sholat. Cuma kadang-kadang yang ditanya itu sholat, Ustadz gimana hukumnya sholat duha berjamaah? Dan saya tahu nih orang sholat subuhnya terlambat mulu ngomongin duha. Itu kayak orang lagi kolesterol tinggi, malah ngomongin masalah jantengan. Penyakit gedenya ada, diobatin enggak, malah ngobatin yang kecil-kecil. Tapi saya senang, yang penting dibahas masalah fikih. Nah, pertanyaan kayak gini akan muncul, terus gimana? Ya ikuti imam. Imam ditunjuk untuk diikuti. Ketika dia sujud, ikut sujud. Nanti bacaannya gimana? Ikuti gerakan imam. Terus gimana? Ya nanti tinggal ditambah rakaat yang belum dilakukan, gitu kira-kira. Lanjutnya, nah, Wan Jabir qol shalla Mu'adz bi ashabi Aisyah fatawwal alaihim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adz fatanan idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ini juga sudah beberapa kali kita diskusikan. Nabi itu dalam riwayat yang saya tahu hanya 2 kali menegur orang sholat. Yang pertama, Nabi menegur orang yang sholatnya terlalu cepat sampai nggak tumakninah. Ya tentu tidak sah sholatnya, kecepatan. Dan kalau dalam cerita-cerita yang paling kelihatan itu sholat kayak gini saat sholat taraweh, Pak. Salat taraweh. Jadi dulu waktu saya di pesantren, itu pesantren saya ribuan santrinya. Masjidnya kecil. Jadi kalau sholat jamaah tuh ya nggak semuanya muat. Maka ketika sholat taraweh Ramadan itu ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di komplek, dan ada yang sholat di kamar. Sudah pernah saya sampaikan, dan ini bagi saya hal yang menarik ini. Nah, kalau kita sholat di masjid 20 rakaat, ya bacaannya normal, bacaan-bacaan kayak jumlahnya kita sholat taraweh lah. Uniknya di masjid baru 10 rakaat, yang di komplek udah selesai, Pak. Cepat banget kayaknya. Dan menariknya ketika saya pernah ikut sholat di komplek, itu yang di komplek belum selesai, yang di kamar udah pada tidur, Pak. Ini pilihan pertama nih, penjelasan pertama, mereka sholatnya lebih cepat lagi, Pak. Atau yang mereka emang nggak sholat, kayaknya sih nggak sholat kayaknya. Tapi masa nggak sholat sih, perasaan mereka kayaknya sholat gitu. Tapi cepet banget memang itu. Sholat cepet amat, ya udah lihai. Kayak orang naik motor kalau udah lihai cepet katanya. Nah, itu Nabi menegur. Yang kedua adalah sholat imam yang terlalu lama. Gak boleh imam terlalu lama. Nah, Nabi nyontoin, baca Iqra kek, baca wasyamsi wa duhaha kek gitu. Ini kenapa Nabi menegur Mu'adz? Karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu dia kalau sholat Isya bersama Nabi. Setelah sholat Isya bersama Nabi, pulang ke kampungnya, ke RT-nya, dia jadi imam lagi. Artinya dia jadi imam sholat Isya itu mungkin jam 8:30, jam 9, Pak. Itu jamaahnya udah ngantuk, udah tidur. Imam sholatnya banyak, udah ada yang jatuh, kalau kira-kira begitu. Nah, itu kemudian ada yang mufaraqah karena kelamaan. Sayyidina Mu'adz marah-marah. Ini orang sholat berjamaah bukannya sabar ngikutin imam gini-gini. Lalu kata Nabi, ente sumber fitnah. Kalau ente sholat, nggak semuanya kayak ente kakinya kuat.
ada yang tua kakinya udah pengapuran, ada yang buru-buru karena kebelet, atau kalau dia punya jualan gerobaknya kalau kelamaan kan kasihan, deg-degan nanti ada yang ngambil barang jualannya. Kemudian ada juga yang anak kecil, ada yang ya orang biasa tapi bawa anak kecil, anak kecilnya nangis kayak gitu. Makanya jangan lama-lama. Nah, dua ini yang Nabi tegur, terlalu lama atau terlalu cepat. Nah, kalau sholat sendiri bebas, sholat selama-lamanya silakan saja. Baik, nah ini hadis selanjutnya, ini saya bacakan hadisnya dan saya berikan penjelasan fikihnya. Bapak cocok, alhamdulillah. Kalau enggak, ini hal yang biasa dalam pemahaman fikih. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun qalat fajaa hatta jalasa an yasari Abi Bakar fa kana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'iman yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi nas bi salati Abi Bakar. Ibu Aisyah pernah cerita ketika Nabi sakit, beliau dalam kondisi yang sangat lemah tetap mau jadi imam. Nah, karena lagi sakit beliau imamnya sambil duduk. Abu Bakar di sebelah kanan Nabi, sholatnya berdiri. Nah, nanti Nabi baca Allahu Akbar, Abu Bakar yang Allahu Akbar, nah gitu ya, yang kita sering lihat. Nanti Nabi Sami Allah Rabbana walakal hamd. Nah, jadi Abu Bakar karena dekat sampingnya Nabi ya, dia ngelihat gerakan Nabi. Nah, makmum yang lain ikut pada Abu Bakar. Kalau sekarang kan model kayak gitu masih ada, walaupun sebenarnya cerita awalnya ya berbeda. Kalau sekarang imamnya pakai speaker Allahu Akbar, samping Allahu Akbar, jadi 2 kali takbirnya, Pak. Kecuali kalau imamnya nggak pakai speaker, silakan pakai murokki. Tapi kalau imamnya udah pakai speaker kan makmum udah kedengeran, jadi tidak perlu ada murokki. Tapi tempat saya masih ada, Pak. Biarin aja, Pak, nggak sampai batal jamaahnya. Cuma jadi ya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, jadi 2 kali, jadi teriak-teriakan. Boleh atau enggak? Boleh. Ini Nabi pernah melakukan? Iya, konteksnya berbeda. Nabi jadi imam dan duduk, orang duduk rukuknya nggak kelihatan, Pak. Iktidalnya nggak kelihatan. Ah, kan ngelihat. Iya, yang ngelihat di sop pertama, yang sop kedua nggak ngelihat, sop ketiga nggak ngelihat. Maka Abu Bakar yang menjadi murokkinya.